Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Sodik Mufadol. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya. Ya, walaupun materi ini saya ambil dari Google ya, karena untuk membuat video-video seperti video-video sebelumnya itu ya sangat terbilang cukup sulit ya bagi saya. Karena itu pikiran sendiri ya. Dan untuk orang malas seperti saya ya, memikirkan suatu hal itu merupakan hal yang berat gitu ya. Jadi materi pada video kali ini saya ambil dari internet ya. Kita akan membahas mengenai sejarah bahasa Inggris ya. Ya, bahasa Inggris ini kawan-kawan pasti tahu lah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional ya, dipakai oleh banyak orang di dunia untuk bahasa pemersatu di dunia ya. Walaupun bahasa Inggris ini ya, tidak semua orang juga yang pandai ya, termasuk saya juga nggak terlalu pandai bahasa Inggris. Tapi kawan-kawan pernah nggak sih berpikir bagaimana caranya bahasa Inggris ini terbentuk? Gimana sejarah bahasa Inggris ini kok bisa terbentuk gitu ya? Ya sebenarnya materi tentang sejarah bahasa Inggris ini sudah banyak dijelaskan di internet ya, di YouTube juga sudah banyak. Tapi di situ saya lihat penjelasannya agak payah dimengerti ya. Jadi di sini saya merangkum semuanya dari berbagai sumber, saya rangkum agar kawan-kawan mudah mengerti. Yuk, langsung saja kita mulai ya. Ya, jadi sejarah bahasa Inggris ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada bahasa Inggris purba, ada bahasa Inggris kuno, ada bahasa Inggris pertengahan, bahasa Inggris modern ya. Nah, jadi bahasa Inggris kita mulai dari bahasa Inggris purba ya. Jadi bahasa Inggris ini lahir 1500 tahun yang lalu ya. Bahasa Inggris ini termasuk rumpun bahasa Jermanik Barat. Yang mana rumpun bahasa Jermanik Barat ini ada bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Inggris. Kalau berbicara sejarah bahasa Inggris, ini sangat erat kaitannya dengan bangsa Jermanik ya. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan semua tentang bangsa Jermanik ya. Karena sangat erat sekali kaitannya bahasa Inggris ini dengan bangsa Jermanik. Jadi bangsa Jermanik ini adalah bangsa yang berasal dari Eropa Utara ya, bagian Skandinavia, Swedia, Norwegia, Finlandia ya. Nah, kemudian bangsa Jermanik ini menyebar ke seluruh Eropa. Dalam penyebarannya itu, bangsa Jermanik ini dibagi 3, bangsa Jermanik Utara, bangsa Jermanik Timur, bangsa Jermanik Barat gitu ya. Masing-masing bagian ini memiliki bahasanya masing-masing gitu. Namun masih bangsa Jermanik, tapi bahasanya berbeda-beda, setiap bagian beda-beda. Nah, yang masuk ke Inggris itu adalah bangsa Jermanik yang di bagian barat ya, Jerman dan Belanda. Nah, sebelum bangsa Jermanik ini masuk ke Inggris, mereka ini sering berdagang dan berperang dengan bangsa Romawi. Yang mana bangsa Romawi ini menuturkan bahasa Latin. Nah, jadi sering berjalannya waktu, banyak sekali kosakata dalam bahasa Latin ini masuk ke dalam kosakata di bangsa Jermanik gitu ya. Contohnya can, cheese, cook, dragon, giant, nah begitu ya. Nah, oke. Singkat cerita, bangsa Jermanik ini datang ke Inggris ya. Mereka masuk ke Britania, di mana penduduk Britania itu dulunya menggunakan bahasa Keltik, salah satu rumpun bahasa Indo-Eropa. Nah, ketika masuk ke Inggris, mereka ini mendominasi bahasa penduduk sekitar yang menggunakan bahasa Keltik, ya, bahasa Indo-Eropa. Nah, kedatangan bangsa Jermanik inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya bahasa Inggris kuno. Ya, sampai sini paham ya kawan-kawan semua? Berikutnya kita akan membahas bahasa Inggris kuno. Nah, bahasa Inggris kuno tadi kan kita sebutkan bahwa kedatangan bangsa Jermanik menjadi cikal bakal terbentuknya bahasa Inggris kuno. Nah, bahasa Inggris kuno ini menjadi dialek yang dipakai oleh kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon di Inggris ya. Anglo-Saxon ini adalah kerajaan-kerajaan kecil yang berada di Britania ya. Jadi sebelum Britania ini menjadi united, menjadi kesatuan, di Britania ini terdapat kerajaan-kerajaan kecil ya yang disebut dengan Anglo-Saxon. Nah, jadi bahasa Inggris kuno ini telah dipakai oleh Anglo-Saxon di Britania. Nah, kemudian bahasa Inggris kuno ini dipengaruhi oleh 2 invasi,
Yang pertama, invasi dari Skandinavia, dari Eropa Utara lagi. Mereka menaklukkan dan menghuni beberapa wilayah di Britania pada abad ke-8 dan abad ke-9. Nah, invasi kedua berasal dari suku Norman pada abad ke-11. Ya, jadi suku Norman ini adalah keturunan Viking, ya, yang berada di wilayah Franka. Viking itu juga berasal dari Eropa Utara. Jadi bisa dikatakan Eropa Utara ini memegang peran penting di peradaban Eropa, ke seluruh Eropa ya. Jadi suku Norman ini, jadi invasi kedua berasal dari suku Norman, yang mereka ini adalah keturunan Viking yang berada di wilayah Franka. Nah, wilayah Franka ini adalah kalau sekarang itu bagian dari Prancis, Jerman, dan Italia, tapi mayoritas wilayahnya di Prancis. Nah, orang-orang Franka ini beberapa dialeknya menggunakan bahasa Prancis yang masih ada saat ini. Jadi bisa dikatakan orang-orang Franka ini adalah nenek moyangnya bangsa Prancis gitu ya. Nah, kedua invasi ini mengakibatkan bahasa Inggris kuno bercampur. Nah, contoh-contoh kata pada bahasa Inggris pada zaman ini ya, contohnya ale atau sekarang itu diubah menjadi old, atau brother zaman sekarang itu diubah jadi brother, kemudian house zaman sekarang ini diubah jadi house gitu, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa Inggris pertengahan. Nah, selama 300 tahun setelah invasi kaum Norman di Britania ya. Nah, pada tahun 1066, raja-raja Norman dan kaum bangsawan hanya menuturkan bahasa Prancis. Nah, jadi bisa dikatakan dulu tahun 1066 itu ya, abad ke-11 ya, bangsa Prancis itu menduduki Britania, bangsa Norman tadi ya. Nah, jadi raja-raja Norman dan kaum bangsawan itu menuturkan bahasa Prancis, sedangkan bahasa Inggrisnya digunakan oleh rakyat-rakyat biasa. Jadi kayak ada sekat gitu ya, ada pembagian kelas linguistik lah gitu ya. Jadi yang kaum bangsawan menggunakan bahasa Prancis, kaum rakyat biasa menggunakan bahasa Inggris. Nah, berikutnya karena perubahan iklim politik, bahasa Inggris kembali menjadi dominan di Britania. Bahkan kalangan kerajaan beralih menggunakan bahasa Inggris. Namun dengan banyak kosakata yang berasal dari bahasa Prancis ya, atau bahasa Anglo-Norman yang ditambahkan dalam kosakata bahasa Inggris. Contoh kata seperti kata-kata yang diakhiri dengan h, contohnya damage ya, atau kata-kata yang diakhiri dengan enge, contohnya sentence, dan end, contohnya government ya. Nah, bahasa inilah yang disebut bahasa Inggris pertengahan. Nah, bahasa Inggris pertengahan ini kalimat-kalimatnya sudah mirip sama bahasa Inggris sekarang ini ya. Jadi kalau orang-orang membaca bahasa Inggris pertengahan ini juga agak sedikit mudah dimengerti lah daripada bahasa Inggris sebelumnya. Berikutnya bahasa Inggris modern. Nah, bahasa Inggris modern ini dibagi dua kan konsum. Bahasa Inggris modern awal dan bahasa Inggris modern akhir ya. Pertama kita bahas bahasa Inggris modern awal ya. Dari abad ke-16, nah, Inggris ini berhubungan dengan banyak orang di seluruh dunia. Ya, jadi abad 16 ini Inggris menjelajahi dunia ya, sehingga banyak bertemu dengan berbagai bangsa di seluruh dunia. Hal ini juga berkaitan dengan penaklukan Konstantinopel ya oleh Muhammad Al-Fatih. Sehingga dulu kan Konstantinopel itu dipegang oleh bangsa Romawi ya, sehingga memudahkan bangsa Eropa berhubungan dengan orang Asia. Nah, ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, jadi memaksa bangsa-bangsa Eropa termasuk Inggris ya untuk menjelajahi lautan mencari rempah-rempah ya. Nah, hal inilah yang membuat Inggris ya dan juga bangsa Eropa lainnya berhubungan banyak dengan berbagai macam bangsa-bangsa di dunia. Hal ini barangkali yang membuat fenomena Great Vowel Shift atau perubahan pengucapan yang mendadak dan berbeda, dimulai dengan vokal yang diucapkan lebih pendek. Ya, jadi barangkali dulu mungkin ya, sebelum bahasa Inggris modern itu pengucapan vokalnya panjang-panjang mungkin ya. Kemudian juga dunia percetakan membawa standarisasi ke bahasa Inggris. Jadi pabrik-pabrik percetakan ya bermunculan ya, seiringan dengan semakin terkikisnya kepemimpinan otoritas gereja di Inggris. Karena dulu sebelum abad ke-16 ini otoritas gereja sangat mendominasi ya pemerintahan di Inggris, sehingga banyak rakyat-rakyatnya yang khususnya di Eropa juga, bukan Inggris saja, sehingga membuat rakyat-rakyatnya itu tidak leluasa menuntut ilmu ya. Jadi seiring berjalannya waktu, kepemimpinan otoritas gereja semakin terkikis, sehingga rakyat-rakyat Eropa semakin leluasa dalam menuntut ilmu begitu. Jadi berdirinya percetakan-percetakan di Inggris ini membawa standarisasi ke bahasa Inggris. Karena sebelumnya ya kawan-kawan semua, bahasa Inggris ini nggak jelas mana yang betul, mana yang salah. Karena nggak ada standarisasinya. Jadi untuk mencegah hal itu dibuatlah standarisasi dalam bahasa Inggris ini.
Di Indonesia kan juga begitu, ada standarisasi dalam bahasa Indonesia ya. Sehingga kita tahu mana bahasa Indonesia yang benar gitu ya. Di Inggris juga seperti itu. Sehingga membuat ejaan dan tata bahasa menjadi tetap ya. Dan pada tahun 1604, Kamus Bahasa Inggris pertama diterbitkan ya. Berikutnya yang terakhir adalah modern akhir ya. Bahasa Inggris modern akhir. Nah, bahasa Inggris modern akhir memiliki lebih banyak kosakata. Kosakata yang banyak ini timbul karena dua faktor utama ya. Yang pertama revolusi industri. Ya, seperti yang kita ketahui pada abad ke-18 itu terjadi revolusi industri yang mana mengubah pekerjaan-pekerjaan yang dulunya menggunakan teknologi tradisional ya, tenaga manual seperti tenaga hewan atau tenaga manusia ya, tenaga para budak. Nah, diubah dengan ditemukannya mesin-mesin uap ya, yang ditemukan oleh James Watt. Nah, hal inilah yang membuat revolusi industri terjadi ya. Peralatan-peralatan lebih modern ya, teknologi baru bermunculan. Dan hal inilah yang mendorong agar kosakata baru harus muncul ya. Karena kalau kita punya alat baru, teknologi baru, tentu harus dikasih nama kan. Nah, seperti itu. Berikutnya yang kedua, Kekaisaran Inggris pada puncaknya meliputi 1/4 dari permukaan bumi ya. Dan bahasa Inggris semakin banyak mengadopsi bahasa-bahasa asing di berbagai negara. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa memang bangsa Inggris ini adalah ya sepanjang sejarah umat manusia ya, Kekaisaran Inggris ini, Britania Raya ini memang paling banyak menaklukkan suatu negeri ya, 1/4 dunia ya. Contohnya Kanada ya, bangsa-bangsa besar Kanada, Australia, India ya. Hal ini juga yang menjadikan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional saat ini karena memang wilayahnya besar pada zaman dulu. Dan bahasa Inggris semakin banyak mengadopsi bahasa-bahasa asing di berbagai negara. Ya, seperti itu ya kawan-kawan semua. Memang kalau kita berbicara tentang bahasa-bahasa di Eropa ini sangat menarik kawan-kawan semua. Karena benua Eropa ini benua yang kecil dan juga negara itu berdempet-dempetan ya. Tapi bahasanya berbeda-beda. Ini menarik sekali kawan-kawan semua. Contohnya ya, Inggris bahasanya bahasa Inggris beda. Di bawahnya Prancis pakai bahasa Prancis. Sebelahnya Spanyol. Sebelahnya Spanyol pakai bahasa Spanyol. Di sebelah Spanyol yang paling kiri ya, ada negara kecil Portugal menggunakan bahasa Portugis. Ya, jadi barangkali itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap kawan-kawan semua menikmati video ini ya, menyukai video ini, dan saya harap juga materinya mudah dimengerti oleh kawan-kawan semua. Kalau ada penyampaian saya yang salah, saya harap kawan-kawan mengkritik di kolom komentar ya, sampaikan yang benarnya kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah ya. Dan kawan-kawan juga boleh request pembahasan apa lagi yang ingin saya sampaikan, biar saya rangkum agar mudah dimengerti ya. Begitu saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Syarik Mufaddal. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.